Yang saya hormati Bapak Kepala BPD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, yang saya hormati Bapak Gusti Suarbawa dari BIN, kemudian Bapak Wayan Sila selaku Kepala Sekolah Pelajaran Aksara Kawi Komunitas Wali Priva. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan. Di sini saya diizinkan untuk memperkenalkan buku saya yang berjudul Pararaton Biografi Para Raja Singasari Majapahit. Saya mohon izin berdiri ya. Tuh, Bapak Operator mohon dibantu next. Nah, ini naskah Pararaton bentuknya lontar ini disimpan di Perpustakaan Nasional. Saya dapat kesempatan untuk melihat langsung salinan dari tahun 1600. Lontarnya seperti ini, bahasanya menggunakan bahasa Jawa Pertengahan, aksaranya aksara Bali. Ini yang di zoom ya. Penulisannya ternyata yang benar itu Ken Angrong kalau di naskah itu. Selama ini kita kenalnya Ken Aron. Kemudian istrinya itu ternyata bernama Ken Dedes. Selama ini kan kita kenalnya Ken Dedes. Nah, ternyata aslinya naskah Pararaton itu pakai pepet, bukan pakai taling. Kalau Ken Dedes itu grup musik dangdut gitu yang di Jawa Timur. Nah, kerajaan Majapahit itu adanya di Jawa, tetapi sejarah Majapahit di Jawa itu pernah terkubur lama. Raja-raja Mataram diklaim sebagai keturunan raja-raja Majapahit, tetapi saat itu sejarah Majapahit itu terkubur sehingga Pujangga Mataram membuat silsilah yang berdasarkan cerita-cerita yang sudah terdistorsi. Akhirnya lahirlah ada Raja Brawijaya I, Brawijaya II, kemudian Kencana Wuku, Damar Wulan. Brawijaya V ini yang digulingkan oleh anaknya sendiri namanya Raden Patah karena tidak mau masuk Islam. Itu yang dikarang oleh Pujangga Mataram. Sedangkan Majapahit itu didirikan oleh Raden Sesuruh, bergelar Prabu Bratono, pangeran dari Pajajaran. Jadi pindah dari Sunda. Kemudian Sunda lagi naik lagi ke atas, pendirinya namanya Kudolalian, itu pindah dari Jenggolo, Jawa Timur. Jadi menurut menurut Pujangga Mataram, kerajaan Sunda Pajajaran itu didirikan oleh pindah dari Jawa Timur. Sedangkan kerajaan Majapahit didirikan oleh pindah dari Sunda. Kan itu versinya Pujangga Mataram. Nah, setelah Pararaton ditemukan, ternyata pendiri Majapahit namanya Raden Wijaya. Itu yang tertulis di Pararaton. Sejarah Majapahit yang di Jawa itu sudah terkubur, itu muncul kembali berkat penemuan Pararaton. Kemudian setelah diadakan penelitian ternyata cocok dengan prasasti, yaitu contohnya Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu itu ditemukan lebih dulu daripada Pararaton, tapi di Prasasti Kudadu kan tidak disebutkan tentang Majapahit, hanya disebutkan Raja Jawa namanya Nararya Sandramawijaya. Setelah Pararaton ditemukan, baru diketahui ternyata itu Raja Majapahit. Dan ini berbeda dengan yang disusun oleh para Pujangga Mataram, karena para Pujangga Mataram itu memang waktu itu tidak ada data, belum ada penelitian prasasti, belum ada penelitian lontar, jadinya ya seperti ini silsilahnya. Makanya Majapahit itu ada dua universe namanya ya. Ada Majapahit yang didirikan Raden Wijaya dan ada Mojopahit yang didirikan oleh Raden Sesuruh. Ya, saya nyebutnya Majapahit dengan Mojopahit. Ya. Nah, ini adalah Dr. Jan Laurens Andreas Brandes. Beliau ini yang pertama kali meneliti Pararaton, bukan yang menemukan ya, tapi yang meneliti. Naskah Pararaton itu dikumpulkan oleh lembaga ilmu pengetahuan era kolonial namanya Batavia's Genoskap. Itu yang mengumpulkan benda-benda purbakala dari seluruh Nusantara. Salah satunya yang ditemukan adalah Pararaton dan diperkirakan ditemukan di Bali ya. Karena salinan yang tahun 1613 itu ditulis di Icasada. Icasada itu ditafsirkan sekarang jadi Sukasada. Sukasada itu buleleng ya. Buleleng. Nah, itu yang diteliti oleh Brandes. Brandes ini didatangkan dari negeri Belanda karena beliau ini ahli dalam bahasa kuno dan aksara kuno. Didatangkan oleh pemerintah kolonial untuk meneliti prasasti-prasasti yang telah ditemukan dan naskah-naskah kuno yang ditemukan oleh lembaga Batavia's Genoskap. Jadi beliau ini adalah sejarah yang pertama kali meneliti Pararaton, dan di sebelah kanan itu adalah
pusara makam beliau karena saking cintanya dengan kebudayaan Jawa kuno, sejarah Jawa kuno, sampai-sampai makamnya berbentuk ligayoni seperti itu. Kita yang pribumi belum tentu punya makam seperti itu. Itu yang orang Belanda makamnya seperti itu ya, karena awalnya didatangkan untuk meneliti sejarah Jawa kuno, akhirnya benar-benar jatuh cinta terhadap sejarah Nusantara. Kemudian beliau juga yang pertama kali menemukan Nagara-Kertagama. Nagara-Kertagama ini ditemukan di Lombok ketika tentara Belanda menyerang Lombok. Beliau ikut dalam rombongan, kemudian memasuki perpustakaan dan salah satu yang ditemukan adalah Nagara-Kertagama. Dan Nagara-Kertagama ini ternyata bukan satu-satunya ya. Pada era Orde Baru ditemukan salinan yang lebih tua di Karangasem, Mbak ya, itu era Orde Baru. Jadi sekali lagi terima kasih untuk saudara-saudara di Bali yang telah melestarikan turun-temurun sejarah tanah Jawa. Saya yang orang Jawa ini sangat berterima kasih, karena kalau nggak gitu sejarah Jawa ini tenggelam, terkubur. Kalau nggak diselamatkan di Bali itu sudah terkubur. Jadi penemuan Pararaton ini sangat penting, karena di Pararaton itu dijelaskan secara runtut silsilahnya. Sahabat saya Mas Doni ini pegiat sejarah Kediri. Mas, sejarah Kediri itu sampai sekarang raja-rajanya nggak jelas silsilahnya ya, nggak jelas. Raja-raja Kediri itu silsilahnya tidak jelas karena hanya ditemukan prasasti-prasastinya saja. Raja ini, Bhameswara, Jayabaya, Majapahit itu tertolong oleh Pararaton, Pak. Berkat ditemukan Pararaton, kita jadi bisa menyusun silsilah. Kemudian Nagara-Kertagama ditemukan cocok dengan Pararaton, tapi tidak sekomplit Pararaton. Kalau Pararaton mulai dari Ken Angrok sampai Majapahit runtuh, sedangkan Nagara-Kertagama ini ceritanya cuma sampai meninggalnya Gajah Mada. Karena Nagara-Kertagama ditulis saat setahun setelah Gajah Mada meninggal. Memang banyak yang mengatakan Nagara-Kertagama lebih valid karena ditulis saat Majapahit masih ada. Tetapi Pararaton itu lebih komplit karena ditulis sampai Majapahit selesai. Jadi berkat Pararaton kita jadi bisa menyusun silsilah raja-raja Singasari dan Majapahit. Sedangkan Kediri itu sampai sekarang belum bisa disusun silsilahnya. Kalau ada buku yang menyusun silsilah raja-raja Kediri itu novel, Pak. Itu bukan buku sejarah, itu novel. Pararaton pertama kali diteliti oleh Brandes, kemudian diterbitkan tahun 1896, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Kemudian tahun 1912 diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Baru, tapi formatnya diganti Mojopat oleh Mangkudimejo. Jadi itu Pararaton yang pakai bahasa Jawa Baru. Kalau yang Brandes tadi kan bahasa Jawa Pertengahan diterjemahkan ke bahasa Belanda. Kemudian Brandes meninggal, penggantinya itu Nicholas Johannes Krom menerbitkan ulang Pararaton dengan dibantu para sarjana lainnya. Salah satu yang membantu Krom adalah sejarawan pribumi, yaitu Pak Purbocaroko. Kemudian era Indonesia Merdeka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh R. Pitono tahun 1965. Setelah itu 1966 itu diterjemahkan oleh Pak Mopus Pinto, itu masih pakai ejaan lama. Terus kemudian tahun 1979 Harjono ini menerjemahkan yang versi Mangkudimejo. Kemudian tahun 2009 Agung Kriswanto ini filolog Perpusnas itu menerbitkan Pararaton tapi dari hasil pembacaannya sendiri, jadi langsung membaca dari lontar. Kalau yang lain kan membaca versinya Brandes, tapi kalau Agung Kriswanto langsung dari lontar. Nah ini yang karya saya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah hasil pembacaan Brandes. Karena saya bukan filolog ya, saya beda dengan Pak Agung Kriswanto, saya bukan filolog. Isi saya adalah menerjemahkan, bukan membaca dari awal. Jadi yang saya terjemahkan adalah hasil pembacaan Brandes. Itu saya print, jadinya setipis itu. Naskah Pararaton itu tipis, Pak, tidak setebal Nagara-Kertagama, tetapi lebih komplit, jadi lebih simpel isinya. Kemudian saya terjemahkan, teks aslinya saya cantumkan, tiap peristiwa itu diulas disertai pembanding, yaitu prasasti, lontar, Nagara-Kertagama, berita asing, baik itu dari Tiongkok ataupun Eropa sebagai pembanding. Tujuannya biar memudahkan pembaca untuk membandingkan isi Pararaton ini valid atau tidak kalau dibandingkan dengan sumber-sumber sejarah yang lain ya. Jadi saya juga tidak mengatakan Pararaton ini valid 100% enggak, tapi juga dibandingkan dengan sumber-sumber sejarah yang sudah ditemukan. Akhirnya jadi setebal itu 560 halaman.
Nah ini yang kadang-kadang ada orang rancu mengatakan Pararaton, Pararatuan, tapi sebenarnya itu dua naskah yang berbeda. Kalau Pararaton itu yang menceritakan sejarah raja-raja Singhasari dan Majapahit. Kalau Pararatuan itu adalah bagian dari naskah Wangsakerta yang kontroversi. Jadi ada pustaka Pararatuan I Bumi Jawa Dwipa, ada pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara, kemudian ada pustaka Negara Kertabumi. Itu adalah bagian dari naskah Wangsakerta yang kontroversi itu. Ya, jadi mohon untuk tidak salah sebut antara Pararaton dengan Pararatuan, itu dua naskah yang berbeda. Nah ini isi buku saya seperti ini. Jadi yang di dalam kotak itu adalah teksnya. Kotak yang sebelah kiri adalah teks dalam bahasa aslinya, kotak yang sebelah kanan itu adalah terjemahannya, kemudian yang tidak dikotai itu adalah penjelasannya, ulasan ya semampu saya lah ya, semampu saya berdasarkan temuan-temuan yang saya tahu, biar para pembaca ini bisa menyimpulkan mana bagian Pararaton yang valid, mana bagian Pararaton yang tidak valid. Kemudian saya juga gambarkan silsilahnya untuk memudahkan pembaca. Kalau lihat silsilah kan lebih enak, toh Jaya itu anaknya siapa, kemudian Jaya Katuang itu hubungannya bagaimana, itu silsilahnya pakai MS Paint ya. Jadi saya ini gaptek sekali bikin silsilah pakai MS Paint ini. Nah ini daftar isinya jadi satu bab satu raja. Bab 3 menceritakan Apanjito Jaya, bab 4 Sri Wisnuwardana, bab 5 Sri Kertanagara. Kemudian tiap bab diberi subbab dan juga diberi suplemen. Suplemen ini artinya semacam lampiran ya, lampiran untuk yang tidak ada di Pararaton itu saya pisahkan sebagai suplemen. Misalnya di Jaya Katuang itu di bab 6 itu ada suplemen serangan pasukan Mongol berdasarkan naskah Cina, itu saya jadikan suplemen biar tidak nyampur dengan teks. Di Pararaton kan kita dapat berita kalau Raden Wijaya ini bekerja sama dengan pasukan Tatar menggulingkan Jaya Katuang, Raja Daha. Nah itu ternyata cocok dengan arsip dinasti Tang, bahwa pada tahun 1293 itu Kubilaikan mengirimkan pasukan ke tanah Jawa untuk menaklukkan Jawa, itu memang tercatat di arsip Tiongkok ya. Jadi Pararaton cocok dengan arsip dinasti apa tadi saya salah sebut ya, dinasti Tang, dinasti Yuan sebenarnya. Dinasti Yuan ya, salah sebut. Nah, jadi memang serangan tentara Mongol ke Jawa itu tercatat di arsip dinasti Yuan. Jadi bukan cerita fiksi karangan orang Jawa gitu ya. Nah ini raja-raja yang tertulis dalam Pararaton. Jadi berkat Pararaton kita jadi tahu urutan raja-raja Singhasari dan Majapahit. Kalau Ken Anggrok di Nagara Kertagama disebut Sri Rangga Rajasa. Kalau Anusapati disebut Anusanata. Kalau Tojaya tidak ada di Nagara Kertagama. Kalau orang mesti mikirnya Tojaya ini tokoh fiktif karangan Pararaton. Ternyata Tojaya ditemukan di prasasti. Nah, berarti mana? Berarti Pararaton lebih komplit ya kan? Pararaton ini lebih komplit karena apa? Tojaya ternyata ditemukan di prasasti. Nagara Kertagama ini selesai sampai Hayam Wuruk. Wikramawardhana itu saya warna merah karena itu statusnya masih putra mahkota waktu itu, waktu Nagara Kertagama ditulis, makanya saya kasih warna merah, dia belum dilantik. Pararaton ini yang sudah tervalidasi. Ken Anggrok belum ditemukan nama Ken Anggrok dalam prasasti, tapi ditemukan nama Anumertanya, yaitu Batara nama Siwaya. Kemudian Anusapati juga belum ditemukan prasastinya, cuma disebutkan ayah dari Seminingrat gitu, tidak disebutkan namanya ya. Tojaya ada, kemudian Ranggawuni itu di prasasti namanya Seminingrat atau Jaya Wisnuwardana, dan seterusnya. Jaya Katong kalau di Nagara Kertagama Jaya Katong, kalau di prasasti Jaya Katyeng. Yang belum ditemukan prasastinya adalah Suhita, raja perempuan di Majapahit, sampai sekarang belum ditemukan prasastinya. Yang ada di naskah Sampokong Sukinta, tapi Sampokong sendiri juga kontroversi, diragukan kevalitannya. Kemudian sumber Cina ada, Kertanagara kalau di naskah Yuansi tadi sebutnya Haji Kertanagara. Itu salah paham, dikira haji rukun Islam, berarti itu haji itu artinya raja. Kemudian sumber Portugis juga ada, Jaya Katuang jadi Aji Jaya Taton. Portugis datang ke Jawa waktu raja ini, Batara Fojaya, ini dia menulis silsilahnya Batara Fojaya naik ke atas. Buku Pararaton ini selain berisi riwayat raja-raja Singhasari dan Majapahit, itu saya beri bonus. Bonusnya adalah daftar raja-raja Jawa
sebelum Ken Anggrok berdasarkan prasasti yang sudah ditemukan itu di bagian depan. Ya, salah satunya yang saya buat contoh adalah Sang Mapanji Jayabaya. Itu kalau di prasasti tertulis Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Watara Surtesinggau Parakrama Dijaya Tunggadewa. Di halaman belakang itu saya beri bonus daftar raja-raja berdasarkan kreasi Pujangga Mataram ya. Jadi Jayabaya itu di Jawa itu dimitoskan jadi Joyoboyo. Ya, Joyoboyo yang meramalkan masa depan tanah Jawa itu sumbernya dari naskah-naskah buatan baru. Di prasasti tidak ada itu cerita Jayabaya meramalkan masa depan tanah Jawa, di prasasti tidak ada. Itu adanya di naskah-naskah buatan baru. Namanya Joyoboyo. Kalau Joyoboyo punya anak namanya Dewi Pramesti menikah dengan Prabu Astrodharma, punya anak Angling Darmo. Nah ini Angling Darmo Jenire tokoh legenda digabungkan dengan Joyoboyo, itu jatuhnya ke legenda bukan sejarah. Kalau sejarah yang atas Jayabaya. Jadi yang bagian depan itu daftar raja-raja Jawa berdasarkan temuan prasasti, sedangkan yang belakang itu bonus dari saya daftar raja-raja Jawa berdasarkan sumber sastra Jawa baru. Nah ini yang sempat kontroversi. Zaman sekarang kan zaman medsos, ketika ada tokoh mengatakan Pararaton itu buatan Belanda, langsung banyak yang mengikuti, menyetujui tanpa cross check lebih dahulu. Jadi ada yang mengatakan Ken Arok tokoh fiktif buatan Belanda, Pararaton itu buatan Belanda tahun 1920. Perlu dipertanyakan apakah yang mengatakan buatan Belanda itu pernah melihat langsung naskah Pararaton seperti apa, karena Pararaton itu bukan MS Word yang bisa diedit seenaknya ya. Pararaton itu lontar. Kalau mau ngedit caranya gimana? Nah, kalau diselipi dengan lontar baru kan kelihatan nanti, ya Pak, kelihatan. Aksaranya juga kan kelihatan kalau beda. Nah ini bukti bahwa Pararaton itu bukan buatan Belanda. Apa? Dengan ditemukannya prasasti Mula Malurung. Di situ disebutkan bahwa Raja Tohjaya di Pararaton punya pembantu namanya Pranaraja, punya pejabat namanya Apanji Pati-Pati. Ini tertulis di Pararaton. Kemudian ditemukan prasasti Mula Malurung. Ternyata di prasasti Mula Malurung ada raja bernama Nararaja Tohjaya punya pembantu namanya Sang Pranaraja dan punya pembantu namanya ini Sang Apanji Pati-Pati. Padahal prasasti Mula Malurung ini ditemukan tahun 1975, era Orde Baru. Belanda sudah pulang. Jadi kan ini membantah pendapat bahwa Pararaton itu dikarang oleh Belanda. Dari mana Belanda tahu Tohjaya punya pembantu namanya Pranaraja? Dari mana Belanda tahu Tohjaya punya pejabat namanya Panji Pati-Pati? Sedangkan prasastinya baru ditemukan setelah Indonesia merdeka. Nah ini Profesor Sisselberg ini adalah filolog Belanda. Sisselberg ini mengatakan bahwa Ken Arok itu tokoh fiktif karangan Pujangga Jawa untuk menghebatkan leluhur Jawa. Nah, sekarang sebaliknya kok ada orang Indonesia mengatakan Ken Arok ini buatan Belanda. Yang Belanda mengatakan ini tokoh fiktif buatan Jawa, yang Jawa mengatakan itu tokoh fiktif buatan Belanda. Ya sudah, daripada rebutan kita lestarikan saja ceritanya kan gitu ya, daripada kita gontok-gontokan ini yang benar yang mana. Ya sudah, itu adalah naskah peninggalan leluhur yang sebaiknya kita rawat dan kita lestarikan, tidak usah dibuat eker-ekeran kan gitu. Monggo next. Nah ini untuk mendapatkannya bisa di Gramedia sudah ada. Buku Pararaton ini terbitan Javanica, itu kalau mau mendapatkan secara offline. Nah kalau di online ini saya punya toko di Tokopedia namanya Toko Antapurwa. Purwa ini dapat tanda tangan dari saya. Ya mohon maaf sok selebritis. Nah, tapi kalau belinya di toko lain tidak dapat tanda tangan ya. Khusus di Toko Antapurwa itu dapat tanda tangan dari saya. Itu sebelum saya kirim saya periksa dulu halamannya lengkap atau tidak. Kalau halamannya lengkap baru saya tanda tangani, saya kirim. Ya. Saya rasa itu yang saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya juga harus menghemat waktu karena nanti jam 1 siang saya mohon pamit kembali ke Pulau Jawa. Saya kembalikan ke moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya tepuk tangan dulu yang meriah supaya makin bergairah. Waktunya waktu Indonesia bagian wayang sila saya 11.56 jam saya.